Hello Builders, welcome to my channel. Kembali lagi bersama gue di Jawara Hobi. Dan di video kali ini kita akan mereview High Grade Universal Century. Ya, jadi ini adalah High Grade RX78 GPO2A. Ya, jadi gunpla ini dijual pertama kali pada tahun 2006. Sudah cukup lama, sudah sekitar 14 tahun yang lalu. Harga pasaran dari gunplanya ini sekarang di kisaran 330.000. Ya, menurut gua 330.000 itu untuk kit high grade cukup mahal karena gunplanya ini juga sudah rilis 14 tahun yang lalu, dan jika kita tambah 20.000 lagi kita bisa mendapatkan kit regrade. Ya, jadi kalau di kisaran 350.000 itu kita sudah bisa mendapatkan regrade Talgis Astray Red Frame yang sudah gua buat video reviewnya dan detailnya itu sangat bagus. Ya, tapi itu hanya masalah preferensi pribadi. Ya, gua tahu pasti banyak di antara kalian para builders yang belum mengenal Gundamnya ini. Jadi kita mulai dulu dari perkenalannya. Oke, jadi ini gua juga sambil lihat internet karena gua juga tidak begitu mengenal tentang Gundamnya ini. RX78 GPO2A ini juga memiliki nama lain yaitu Gundam Pixales. Dan Gundamnya ini muncul di seri Mobile Suit Gundam 0083 Universal Century Stardust Memory. Jadi kalau Stardust Memory memang gue juga belum nonton animenya. Oke, jadi Gundam Pixales ini adalah Gundam kedua dari 5 mobile suit yang diproduksi oleh Gundam Development Project. Jadi Gundam Development Project itu sendiri juga ada menciptakan 5 mobile suit. Dan untuk Gundam-Gundamnya ini juga diberi code name yang diambil dari nama bunga. Ya, jadi seperti yang di 00 ini adalah Gundam Blossom, ada Gundam Gepirates, Gundam Pixales yang ini, juga ada Gundam Dendrobium, dan yang terakhir itu ada Gundam Gerbera. Oke, gua rasa sekian saja untuk perkenalan dari kit ini. Langsung saja kita mulai reviewnya. Tetapi mungkin kalian bisa mempertimbangkan untuk subscribe, like, komen di channel ini agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video review lainnya. Ya, langsung saja kita mulai reviewnya. Oke, jadi seperti biasa kita mulai dulu dari overall reviewnya. Ya, seperti yang saya bilang tadi itu kitnya ini adalah gunpla di tahun 2006. Ya, sudah cukup lama. Tetapi surprisingly untuk gunplanya ini jika dilihat secara sekilas begini tidak kelihatan seperti gunpla di tahun 2006. Ya, jadi untuk kualitas plastiknya ini menurut gua sangat bagus. Finishingnya itu juga doff. Jadi kelihatannya sangat berkualitas, warnanya itu juga sangat bagus. Ya, tapi memang sebagus apapun kualitas plastiknya ini memang tidak bisa menyaingi kit regrade. Tapi kalau untuk high grade kualitas plastiknya ini menurut gue juga sudah sangat bagus. Oke, untuk desainnya jujur saja gue sangat suka karena memang alasan gue membeli kit ini adalah karena desainnya. Ya, menurut gue desainnya unik saja dan cukup jarang ada desain Gundam klasik yang memiliki tubuh yang bongsor. Ya, jadi kalau menurut gua desain bonsornya ini mirip seperti Doom yang ada di Zeon Principality of Zeon itu, tetapi kalau yang ini adalah versi Gundamnya. Dan untuk desain senjatanya ini menurut gua juga sangat menarik karena bazooka-nya itu sangat panjang dan di bagian belakangnya ini juga ada rocket launcher yang lagi-lagi cukup jarang kita temukan di desain Gundam pada umumnya. Oke, selanjutnya gua akan membahas tentang color separation dan stiker color correction-nya. Ya, jadi kalau untuk color separation-nya ini menurut gua juga sangat bagus, meskipun untuk stikernya ini tidak bisa gua bilang sedikit juga, stikernya cukup banyak. Namun untuk stikernya ini sangat gampang untuk dipasang karena letak-letak stikernya itu semuanya di bagian yang datar. Ya, jadi cukup gampang untuk memasangnya. Dan selain stiker, untuk part separation-nya ini terutama di bagian badannya ini gua sangat terpukau karena di bagian badannya ini ada bentukan bulatan-bulatan itu seperti baut, itu semua adalah part terpisah. Ya, jadi tidak menggunakan stiker. Dan di bagian kakinya ini juga ada kombinasi warna abu dengan warna merah, tidak menggunakan stiker juga, semuanya adalah part yang terpisah. Ya, jadi kalau untuk color separation pada kit ini menurut gua sangat bagus untuk ukuran high grade. Oke, jadi tadi gua ada bilang kalau kit ini tidak terlihat seperti pada tahun 2006. Ya, itu karena fitur dan gimmick pada kit ini menurut gua sangat banyak. Ya, jadi gimmick pada kit ini baik pada gunplanya itu maupun pada senjatanya itu semuanya menurut gua sangat menarik yang nantinya akan gua tunjukkan detailnya. Tetapi selain yang tadi gua bilang itu semuanya yang bagus-bagus, tetapi setelah kita memegang kitnya ini ya memang kita tahu kalau kit ini
adalah gampla keluaran lawas atau keluaran lama. Kalian mau tahu alasannya kenapa? Ya, langsung saja kita lihat detail dan isi dari boxnya ini. Yap, jadi ini akan kita dapatkan dari High Grade RX-78 GPO-2A. Ya, jadi kita mendapatkan Gundamnya, perisainya, dan 2 buah rocket launcher di kanan dan di kiri, sebuah bazooka, dan 2 buah beam saber. Pertama-tama kita akan lihat dari rocket launchernya ini, dan untuk detailnya ini cukup standar untuk ukuran high grade, tetapi sculptnya ini cukup bagus menurut gua. Dan di bagian depannya ini bisa kita buka seperti begini. Ya, jadi kita bisa melihat bagian roketnya ini. Di bagian bawahnya ini juga ada adaptor untuk menghubungkannya di bagian backpacknya. Dan untuk artikulasinya ini cuma ada sedikit wobble. Selanjutnya kita juga mendapatkan 2 buah beam saber yang berwarna hijau. Ya, kalau untuk gagang beam sabernya ini menurut gua agak aneh karena terkesannya seperti terbalik. Harusnya seperti begini, tapi karena di dalamnya ini tidak ada lubangnya. Ya, jadi memang yang benar itu di buku manual adalah seperti begini. Ya, menurut gua agak aneh saja. Selanjutnya untuk bazookannya ini ukurannya sangat panjang, tetapi sama sekali tidak ada artikulasi pada bazookannya ini, semuanya rigid. Kecuali di bagian belakangnya ini ada adaptor untuk menghubungkannya di bagian bahu belakang dari gamplanya ini. Tetapi untuk bazookannya ini bisa kita belah menjadi 2 bagian. Ya, jadi jika kalian ingin memajangnya dengan bazookannya ini saja juga bisa. Dan untuk bazooka ini bisa kita simpan di bagian perisainya ini. Ya, jadi di bagian perisainya ini, bagian belakangnya ini kita bisa membuka penyangganya ini, membukanya dan menyimpan setengah dari senjata bazooka ini. Ya, lalu kita bisa tutup kembali seperti begini. Ya, jadi sekalian saja langsung kita lihat detail dari shieldnya. Untuk bagian depannya ini seperti ini, satu part. Jadi untuk warna merahnya ini adalah stiker, dan di bagian belakangnya ini seperti ini, kita bisa buka lalu mengeluarkan bazooka-nya ini. Di bagian atasnya ini bisa digerakkan sedikit, bagian bawahnya juga bisa digerakkan sedikit. Selanjutnya kita akan lihat detail dari gamplanya ini. Ya, jadi untuk desainnya ini seperti yang saya bilang tadi, dia tuh bongsor mirip seperti Doom. Ya, jadi kita lihat dulu detailnya dari bagian kepala sampai bagian kaki. Untuk bagian kepalanya ini desainnya juga menurut gua cukup unik seperti helm dari samurai. Dan untuk bagian kepalanya ini sayangnya untuk stikernya itu cukup banyak. Ya, jadi di bagian kuningnya ini ada stiker, bagian mata ada stiker, dan bagian hitamnya ini semuanya adalah stiker. Lanjut di bagian badannya ini, ya jadi untuk bagian badan yang membentuk bulatan seperti bolt ini semuanya adalah part terpisah. Ya, jadi dia itu bukan stiker, tetapi untuk bagian kuningnya ini adalah stiker. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian tangannya. Untuk tangannya ini standar seperti begini. Dan untuk bagian boosternya ini pastinya kita bisa cabut bagian boosternya ini seperti begini. Ya, jadi kita lihat dulu detail dari boosternya ini. Jadi untuk boosternya ini ada gimmick. Jadi jika kita menekukan bagian booster sampingnya ini, maka bagian tengahnya ini juga akan keluar ke bawah, ya seperti begini. Dan jika kita tutup kembali, maka bagian boosternya itu juga akan masuk kembali. Dan untuk di bagian belakangnya ini, boosternya ini juga bisa kita gerakan 360 derajat. Dan untuk bagian skirtnya seperti begini desainnya. Dan untuk bagian lubangnya ini kita bisa memasukkan beam sabernya ke dalam. Ya, jadi gimmicknya ini menurut gua cukup menarik. Untuk skirt bagian sampingnya ini seperti begini, skirt bagian belakang. Dan untuk bagian kakinya ini desainnya cukup menarik untuk ukuran high grade. Ya, jadi meskipun partnya itu semuanya hanya satu, tetapi desainnya itu atau sculptnya itu cukup bagus. Ya, jadi entah kalian sependapat atau tidak, tapi menurut gua desain kakinya ini mirip seperti kaki dari Sazabi. Dan untuk bagian telapak kakinya ini semuanya adalah part terpisah. Ya, jadi tidak mengandalkan stiker. Dan untuk bagian bawahnya ini juga cukup detail. Oke, jadi lanjut kita di bagian artikulasinya. Untuk bagian kepalanya ini sebenarnya bisa 360 derajat. Ya, tapi karena ada bagian misalnya ini jadinya tidak bisa 360 derajat untuk bagian kanan, bagian kiri, depan, belakang seperti begini. Dan untuk bagian badannya ini tidak bisa 360 derajat. Gua cabut dulu boosternya. Untuk bagian tangannya ini pastinya bisa 360 derajat. Ke sampingnya seperti begini, sikunya hanya 90 derajat. Dan untuk bagian pergelangan tangannya ini uniknya
dia ada artikulasi ke atas dan ke bawah. Tapi kalau untuk telapak tangannya ini ya biasalah ball joint. Untuk bagian skirtnya ini ball joint, untuk bagian skirt samping atas bawah, dan bagian belakang tidak bisa digerakkan. Kalau untuk booster bagian sampingnya ini bisa digerakkan seperti begini, depan belakang seperti begini, dan juga seperti yang tadi saya tunjukkan, dia juga bisa menghadap ke bawah seperti begini. Untuk di bagian belakangnya ini, bagian booster bisa digerakkan juga seperti begini, dan di bagian belakangnya ini juga ada lubang untuk kita memasang bajokannya. Ya, jadi selanjutnya untuk bagian kaki, ya pastinya tidak bisa split. Kakinya hanya sejauh seperti begini, ya karena dihalangi oleh bagian skirt samping. Untuk bagian depannya hanya sebatas ini karena lagi-lagi terhalangi oleh skirt bagian depan. Untuk bagian belakangnya ini sebenarnya cukup banyak, dan untuk sikunya ini hanya 90 derajat, dan untuk ankle-nya ini artikulasinya sangat luas. Untuk bagian depannya atas bawah seperti begini, dan telapak kakinya pastinya tidak bisa digerakkan. Ya, jadi untuk artikulasi pada kit ini menurut gua sangat buruk. Ya, memang ekspektasi kita tidak bisa terlalu tinggi juga, mengingat desain Gundamnya ini bongsor dan tahun keluarannya itu juga 2006. Yap, jadi kita masuk ke kesimpulannya. Ya, sebenarnya gua tidak membenci kit ini. Sebenarnya sangat banyak hal-hal yang membuat gua sangat menyukai kit ini. Ya, terutama di bagian desain, bagian color separation, meskipun banyak mengandalkan stiker ya, dan di bagian gimmick dan fiturnya itu sangat menarik buat gua. Ya, tapi bisa gua bilang kalau untuk artikulasinya ini sangat buruk. Ya, karena kalian tahu saja untuk desain Gunpla yang bongsor seperti ini, apalagi keluaran lawas, pastinya kualitas artikulasinya sudah bisa kalian tebak. Ya, jadi selain artikulasinya itu yang sangat buruk, sebenarnya kelemahan dari Gunpla-nya ini yang terbesar adalah harganya. Ya, kenapa saja Bandai membuat harga 330.000? Ya, jadi kalau di masanya itu di 2006, mungkin Gunpla bisa membuat harga 330.000 karena pada saat itu memang belum ada kit rear grade. Ya, tapi kalau sekarang sudah berbeda ya. Sekarang sudah ada kit rear grade dan harganya itu juga cuma 350.000. Ya, jadinya untuk kit ini seharusnya Bandai menurunkan harganya. Ya, mungkin kalau dijual dengan harga 200-an mungkin itu pasti akan sangat worth it. Ya, tapi memang kalau kalian para builders sangat menyukai desain dari Gunpla-nya ini, karena jujur saja memang Gunpla-nya ini terkesan cukup berbeda dari desain Gundam-Gundam pada umumnya. Mungkin kalian bisa membeli kit ini, tapi memang harus tetap dipikirkan kalau ini adalah kit 2006. Ya, jadi meskipun kualitas plastiknya itu gua bilang bagus, tetapi memang sistem dan perakitan dari part-partnya ini semua pastinya tidak akan sebagus seperti kit pada masa sekarang. Ya, gua rasa sekian saja review dari saya. Terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai akhir. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel ini. See you in the next video and always live with your passion.